memberkati kita. Selamat pagi semua. Ya, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa wartarisan berikut. Kebaktian umum pada hari Minggu, hari ini, dan kebaktian kaum muda jam 10 nanti akan dilayankan perjamuan kudus sedunia, serta pembukaan bulan keluarga dan akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Adi Sosialia Patria Bara, tema saling merendahkan hati. Pengisi pujian dari Paduan Saudara Joyful dan Saudari Jenis. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, pemahaman Alkitab Usia Indah akan diadakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober. Waktu jam 10 di gereja. Tema peran anggota keluarga. Pelayan firman adalah Pendeta Michael Chandra Wijaya dari GKI Nurdin. Bapak dan Ibu Usia Indah diharapkan diundang untuk hadir pada tanggal 3 Oktober tersebut. Ketiga, pencalonan penatua periode 2024-2027, kami mengundang anggota jemaat yang sudah mengaku percaya untuk mengajukan nama-nama calon penatua dengan mengisi formulir yang disediakan di meja penerima tamu yang berwarna hijau ini, atau dapat juga melalui link yang ada di WA grup jemaat. Nama-nama anggota jemaat yang dapat terpilih sebagai calon penatua dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Formulir ini akan disediakan sampai tanggal 8 Oktober, minggu depan. Keempat, rangkaian acara bulan keluarga. Pertama akan ada fun walk yang akan diadakan pada hari Sabtu 7 Oktober, Sabtu mendatang pada jam 7 sampai jam 9. Batas akhir pendaftaran adalah hari Rabu tanggal 4 Oktober. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat turut serta. Kedua, akan ada acara nonton film bersama, Movie Time, yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 jam 10 pagi. Batas akhir pendaftaran adalah pada hari Minggu tanggal 15 Oktober. Mari kita perhatikan informasi selanjutnya dalam tayangan video berikut. Oke, siap semuanya? Siap! 3, 2, 1. Ayo pilih. Apa yang kalian suka? Boleh diambil. Wah. Hidup dalam anugerah, tempat kasih Allah dinyatakan, memberi pengharapan. Nah, sekarang kita ceritain ya.
kenapa kita suka banget sama barang-barang yang kita ambil. Oke, sekarang mulai dari Papa ya. Tada! Papa pilih sepatu. Ya, Papa kan suka olahraga nih, keliling komplek tiap pagi. Jadinya Papa pilih sepatu. Nah, nanti Papa cuti, kita semua olahraga bareng ya. Oke. Sikit ikut gondang dia. Olahraga begini, keluarga bahagia. Kalau sekarang Oma nih. Oh ya, Kalau Oma. Oma paling suka itu datang ke Usinda di gereja. Di sana itu banyak sekali kegiatan yang bisa Oma ikuti. Oma bisa nyanyi bareng teman-teman. Juga ada kegiatan keterampilan loh. Seperti ini loh, tuh. Bagus kan? Bagus. Oma pintar bikin. Iya, cakep sekali. Dan semuanya itu dikerjain bareng teman-teman yang rasanya udah kayak keluarga sendiri. Aku. Kalau Aida apa? Kalau aku sukanya nonton bioskop, apalagi sambil makan popcorn. Nah, sekarang Mama nih. Kalau Mama, ini dia. Mama kan paling seneng nyanyi ya dari dulu ya. Udah gitu di gereja tuh Mama juga seneng karena bisa ikut paduan suara, ikut pelayanan singer gitu. Apalagi nih kalau kita tuh ibadahnya bareng-bareng. Mama punya pantun. Main kan Niel? Kalau kamu kenapa pilih ukulele? Soalnya aku senang main ukulele buat ngilingin lagu pujian. Apalagi nanti ada malam puji dan doa. Iya, harus. Nah, kalau anak Papa yang satu ini, Papa tahu banget nih. Kamu suka kan shopping di bazar? Tahu aja. Aku mah suka banget shopping di pasar. Soalnya tuh di bazar tuh ada siomay, ada bakmi. Apalagi mah itu apa kesukaan Mama tuh ayam Oma tuh ayam bakar. Terus ada juga games, kayak tembak-tembakan, panah-panahan. Berarti Aiden sama dia mesti main dong. Mari hadir dan berbagi kebahagiaan bersama dalam rangkaian kegiatan Bulan Keluarga GKI Kafling Polri Oktober 2023. Catat tanggalnya, jangan sampai terlewat. Warta berikut adalah berkaitan dengan acara The Journey yang juga kita akan lihat dalam tayangan video berikut. Komisi Usia Muda kembali mengadakan The Journey di GKI Jatibarang, Gereja Kristen Pasundan Junti Kebon. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada acara The Journey tahun ini antara lain persekutuan dengan Jemaat Usia Muda GKI Jatibarang, mengisi pujian di Kebaktian Umum GKI Jatibarang, pemeriksaan darah dan juga penyuluhan kesehatan, pembagian sembako gratis bagi jemaat dan juga masyarakat sekitar, penyuluhan kesehatan gigi dan juga tangan bagi anak-anak sekolah minggu GKP Junti Kebon. Untuk mendukung pelayanan di GKP Junti Kebon, maka Panitia The Journey mengundang Jemaat GKI Kafling Polri yang terkasih untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan ini. Jemaat GKI Kafling Polri dapat berpartisipasi dengan memberikan sumbangan atau donasi melalui rekening BCA GKI Kafling Polri dengan menambahkan angka 5 pada akhir nominal yang akan disumbangkan.
Dana yang terkumpul melalui donasi Jemaat GKI Kafling Polri seluruhnya akan disumbangkan melalui kegiatan pelayanan di Gereja Kristen Pasundan Junti Kebon. Kami, Panitia The Journey, mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan doa dari Jemaat GKI Kafling Polri demi terselenggaranya acara The Journey tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap pelayanan kita. Terima kasih. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri. Kita akan menjalani ibadah dengan bersungguh-sungguh dengan segenap hati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Ibadah pagi hari ini kita awali dengan panggilan beribadah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita datang dan memuliakan Tuhan saat ini.
yang dapat memisahkan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama bulan keluarga 2023. Bulan keluarga ini kita rayakan dengan penuh syukur dan sukacita karena Tuhan senantiasa hadir menyertai perjalanan kehidupan keluarga. Dalam suka dan duka, keluarga terus bersama. Dalam tawa dan air mata, keluarga tetap bergandeng tangan, berjalan beriringan dengan penuh kasih. Kasih itulah yang memampukan keluarga untuk hidup saling menghormati dan merendahkan diri satu sama lain. Keluarga yang disertai Tuhan, hidup dalam anugerah, tempat kasih Allah dinyatakan, memberi pengharapan. Keluarga yang terus menjadi berkat, hadir bagi sesama, menyatakan kerajaan Allah, bersaksi pada dunia. Mari berbagi dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam iman, sukacita terus dipanjatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga yang disertai Tuhan, hidup dalam anugerah, tempat kasih Allah dinyatakan, memberi pengharapan. Keluarga yang terus menjadi berkat, hadir bagi sesama, menyatakan kerajaan Allah, bersaksi pada dunia. Mari berbagi dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam iman, sukacita terus dipanjatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari berbagi dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam iman, sukacita terus dipanjatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita menoleh pada kehidupan sehari-hari di tengah keluarga kita masing-masing, serta mengakui segala pelanggaran dan kelemahan kita di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selaku suami ternyata kami belum mampu menjadi teladan dalam kasih. Tanpa sadar, kerap kali rasa egois kami lebih mengemuka. Kami mudah marah dan kesal untuk hal-hal kecil dan sepele. Kami lebih banyak menuntut ketimbang mengerti. Tak jarang, kami merasa diri yang paling penting dan berkuasa di dalam rumah. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selaku istri ternyata kami belum mampu menjadi teladan dalam kasih. Tanpa sadar, kami ingin menjadi yang utama. Kami ingin didengar dan diperhatikan tanpa peduli keadaan di sekitar kami. Tak jarang kami lebih banyak menuntut ketimbang mengerti. Tuhan, ampunilah kami dalam peran apapun yang kami emban di tengah keluarga kami masing-masing, yang kami lakukan tanpa kasih, kepedulian, dan rasa saling menghargai. Kiranya kasih-Mu memulihkan kami menjadi pribadi yang mau mengasihi dan rendah hati di tengah kehidupan keluarga kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala dosa di hadapannya. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Pengisi pujian dari PS Joyful, kami persilahkan.
Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau memasuki bulan yang istimewa, bulan keluarga. Terima kasih untuk keragaman yang ada di tengah keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu justru keindahan terjadi dalam keragaman. Dan kiranya kami boleh menghayati panggilan hidup kami di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami boleh hidup membangun persekutuan keluarga yang mencerminkan Engkau. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami hingga melalui sabda-Mu kami semakin dikuatkan berjalan menuju tempat yang indah bersama dengan Yesus Kristus. Kami membuka mata hati kami. Bersabdalah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan penuh syukur menyambut firman Tuhan ini, menjadi pendengar firman serta memelihara dalam sikap hidupnya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang di bulan yang cukup istimewa karena di bulan ini kita merayakan bulan keluarga. Saudara-saudara, ini bukan berarti hanya 1 bulan keluarga penting, lalu 11 bulan yang lain tidak penting. Keluarga adalah hal yang amat penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya gereja merayakan, mengingat agar kita semua boleh membangun keluarga dalam kasih Tuhan.
Dan kebetulan saudara-saudara terpampang di depan kita tema bulan keluarga. Saudara-saudara pasti kelihatan ya. Keluarga apa? Aktif, bertumbuh, ceria. Aktif, bertumbuh, ceria. Konon saudara-saudara, kalau saudara-saudara lama terbaring, misalnya dirawat di rumah sakit, maka otot-otot kita mengkerut. Begitu ya, ada dokter banyak di sini. Lalu itu sebabnya ketika kita belajar berjalan, butuh terapi supaya otot-otot kita kembali bisa bergerak dan bertumbuh. Itu sebabnya dibutuhkan keluarga yang aktif. Di tengah-tengah dunia yang luar biasa, saudaraku ingat baik. Spiritualitas kita bisa tidak bergerak. Dan itu sebabnya spiritualitas kita mengalami ketidakmampuan untuk bertumbuh. Itu sebabnya tema kita berbicara tentang keluarga yang aktif. Supaya kita bertumbuh secara spiritual dan siap menghadapi keadaan dunia yang kadang begitu luar biasa. Lalu bertumbuh. Saudara-saudara, bertumbuh itu bukan sekadar kita punya istri dan punya anak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kalau udah nikah punya anak lebih dari 2, mbati ya gitu ya. Dapat untung katanya. Dari 2 jadi 5, bukan itu bertumbuh atau bertumbuh berat badan. Oh bukan saudara-saudara. Tetapi ada banyak nilai yang perlu kita tumbuhkan di tengah keluarga. Dan itu sebabnya kita akan menghayati ini selama sebulan supaya pertumbuhan kita benar. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Berapa banyak di antara kita di luar rumah bisa tertawa terbahak-bahak. Di kantor, di pasar, di kafe kita bisa tertawa, tapi berapa sering di rumah kita tidak mampu bahkan tersenyum sekalipun. Wajah kita bimoli, bibir monyong 5 senti. Saudara-saudara, itu sebabnya mari selama sebulan ini kita menghayati bahwa kita perlu menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak Allah. Dan hari ini saudaraku, kita bisa menggali inspirasi dari Alkitab. Ada banyak nilai yang disampaikan Alkitab. Dan hari ini saya mau menunjukkan setidaknya ada 4 nilai penting yang perlu kita hayati dan refleksikan bagi setiap kita di tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, tentu saja 4-4-nya ini tidak kemudian saudara hafal. Kadang-kadang kan kita dengar khotbah, hari ini kita ingat, besok kita lupa. Tetapi setidaknya 1 atau 2 hal kita ingat dan mampu kita wujudkan di tengah-tengah keluarga kita khususnya. Yang pertama saudara-saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita yang begitu terkenal ini? Yang pertama adalah Yesus yang menjadi pola. Yesus yang menjadi dasar. Yesus yang menjadi patokan hidup bersama kita di tengah keluarga. Perhatikan Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, hidup keluarga kita adalah hidup yang meletakkan pikiran dan perasaan kita pada pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Bukan pada diri kita. Bukan pada hal-hal di luar sana yang luar biasa. Saya tahu saudara-saudara ada banyak di antara kita senang dengan seminar keluarga. Oh, saya tahu banyak motivator-motivator yang luar biasa. Keluarga yang super misalnya saudara-saudara. Yang kemudian membuat kita terpukau. Wah, ini bagus nih, mari kita jalankan tips-tipsnya.
Kita berpacu membaca buku-buku tentang tips bagaimana menjadi keluarga yang luar biasa, benar, baik. Tetapi jangan pernah lupakan satu perkara yang paling penting. Yesus yang menjadi pola patokan dalam hidup berkeluarga. Bukan diri kita, bukan kelelahan kita, bukan persoalan kita, tetapi Yesus. Saudara-saudara, ngomongnya gampang ya. Tapi dalam praktek, menjadikan Yesus sebagai pola, ukuran, tujuan, itu tidak mudah. Berapa banyak orang yang datang ke kebaktian, yang hadir setidaknya di tempat ini, yang pikiran hatinya tertuju kepada Yesus. Ada yang tertuju pada tukang batagor, nasi pecah, kompor di rumah. Berapa banyak orang yang sepanjang ibadah tidak pernah berhenti memperhatikan WA apa ya? Siapa tahu saya dilamar sama Kaisang jadi anggota partainya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak mudah, dan justru karena itu ini hal penting pertama yang perlu diingatkan kepada setiap kita ketika kita mau belajar ulang membangun keluarga kita. Kenapa saya katakan belajar ulang? Saudara-saudara, setiap keluarga pasti punya persoalan. Setiap keluarga pasti punya luka. Setiap anggota keluarga pasti pernah disakiti. Dan itu sebabnya tidak pernah boleh berhenti. Berulang kali kita membangun keluarga kita, dan dasarnya adalah Yesus Kristus. Itu pola kita. Itu ukuran kita, itu patokan kita. Bukan yang lain. Dan itu berarti saudara-saudara, saya dan saudara perlu belajar mengenal pikiran dan perasaan Yesus. Dari mana kita mengenalnya? Saudara-saudara, tidak ada kata lain. Oh, saudara boleh nonton film, saudara boleh membaca buku, tetapi ada buku utama yang penting, yaitu Alkitab, firman Allah yang menjadi rekonstruksi tentang siapa Yesus, apa pikiran Yesus, apa perasaan Yesus. Dan ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari bacaan kita menemukan satu gambaran yang sangat luar biasa, lalu menjadi sebuah teologi yang sangat besar dibicarakan di kalangan para teolog, yang disebut dengan istilah kenosis, mengosongkan diri. Dalam Alkitab dikatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, mengambil rupa seorang hamba. Kita tahu Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa seorang hamba. Pertanyaannya, apakah keilahian Yesus hilang ketika ia mengambil rupa seorang hamba? Saudara tahu jawabannya? Kasih tahu sebelahnya nggak tahu. Kasih tahu jawabannya. Apakah keilahian Yesus hilang ketika ia mengambil rupa seorang hamba? Tidak. Kalau begitu mengosongkan diri bukan meniadakan diri. Kosong, nggak mungkin saudara-saudara. Mengosongkan diri adalah menambahkan sesuatu yang lain dalam diri kita. Yesus yang ilahi tanpa batas menambahkan unsur yang lain dalam dirinya. Manusia yang terbatas. Itu yang namanya kenosis. Saudara-saudara, enggak mungkin kita manusia mengosongkan diri. Bertahun-tahun kita dididik di tengah sebuah keluarga, begitu ketemu pacar, mau menikah, kita mengosongkan diri ya. Gak mungkin saudara-saudara. Semua itu melekat menjadi karakter
Kalau begitu yang namanya mengosongkan diri itu apa? Dan ini pentingnya buat keluarga kita. Menambahkan yang lain dalam diri kita. Dan saudara-saudara, itu cara melawan egosentrisme. Menambahkan sesuatu yang lain dalam diri kita. Mungkin saudara-saudara, kita menambahkan sesuatu yang tidak nikmat. Ngoroknya pasangan kita. Wah, dulu kalau tidur sendiri tenang, nyaman. Tetapi begitu bareng dia, astagfirullahaladzim. 5 rumah ngoroknya. Menambahkan sesuatu yang lain. Atau aduh dulu tenang ketika bujangan. Tetapi begitu menikah, cerewetnya astaga. Luar biasa, gak berhenti. Kalah burung tetangga. Oh saudara-saudara, menambahkan sesuatu yang lain. Yang mungkin tidak pernah kita rasakan. Mungkin tidak menyenangkan. Oh, Yesus menambahkan unsur kemanusiaan. Apakah menyenangkan? Oh tidak, saudara-saudara. Tidak, lihat baik, Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani dalam ketakutan yang luar biasa. Lukas menggambarkan keringatnya mengucur deras seperti tetes-tetes darah. Kenapa? Karena ada unsur kemanusiaan yang ditambahkan kepadanya. Ketika kita hidup dalam rumah tangga, ingat baik, ada orang lain bersama dengan kita. Membangun keluarga itu tidak seperti tinggal di rumah kos-kosan. Ini kos-kosan papa, ini kos-kosan mama, ini kos-kosan adik, ini kos-kosan. Oh tidak, saudara-saudara. Tetapi hidup bersama itu berarti belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan itu yang membuat kita bisa bertumbuh. Ini yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, di dalam Yesus seharusnya ada gaya hidup yang baru. Yang kalau dalam surat Paulus dikatakan hidup sebagai manusia baru. Yang lama seharusnya sudah berlalu, kini kita hidup sebagai manusia baru. Dan ada lifestyle-nya. Ada gaya hidupnya. Salah satunya disebut Paulus begini. Dalam Kristus ada apa? Nasihat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini khususnya orang tua ya. Kalau mendapat nasihat dari anaknya agak susah menerimanya. Bau kencur, sok tahu baru kayak apa sih pengalamanmu dan lain sebagainya. Nah ini nggak ada orangnya saya omongin ya saudara-saudara. Tapi nanti tolong bilangin sama orang ya. Saya dengar cerita Tobias, anaknya Afat dan Ana, pernah tanya kepada papahnya, neraka itu apa sih? Lalu untuk menggambarkannya disebutlah sebuah games yang isinya ada orang dibakar. Saya nggak tahu gamesnya apa. Dia ngomong sih cuma maklum lah ya. Generasinya udah sangat jauh dibanding anak-anak sekarang. Lalu Tobias bisa bilang begini. Papa mama, aku nggak mau masuk neraka. Dan papa mamanya terhenyak. Oh, anak-anak menangkap sesuatu dan mengutarakannya. Itu bisa menjadi nasihat yang luar biasa. Ada kehidupan yang saling menasehati. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada yang sempurna. Boleh nggak saudara-saudara menasehati pendeta? Oh sangat boleh. Tapi pendetanya serem. Udah botak jelek lagi gitu ya. Waduh ya saudara-saudara. Boleh nggak? Sangat boleh. Kenapa? Kita semua tidak ada yang luar biasa. Kita semua lemah, kita semua terbatas. Itu sebabnya nasihatilah saya. Salinglah menasehati. Dan ini sebuah gaya hidup saudara-saudara.
Kan banyak di antara kita kalau lihat ada yang keliru mau menasehati takut kan. Kecuali teman baik kita ya, kita gampang ngomongnya. Tetapi kalau baru di tempat ini, waduh. Apalagi pakai jas nih penatua nih ya. Yang gak ada pinnya berarti calon penatua ya kan, yang pakai jas ya. Boleh Pak atestasi pindah untuk jadi penatua di GKI Kafling Polri. Ya. Saudara-saudara, menasehati orang-orang kayak gitu kan namanya penatua. Bukan penat dan tua ya, berarti dituakan. Saya ngeri menasehati, tetapi itu kata Alkitab. Dasarnya apa? Di dalam Kristus. Bukan sok tahu, tetapi aku mengasihimu. Lalu apa? Penghiburan kasih. Saudara-saudara, mungkin kita tertawa, tetapi selalu ada luka di hati kita. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke gereja ribut dulu dengan anggota keluarganya, nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Kadang-kadang kan kita jengkel, ayo dong cepet dong, bla 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 bla. Saudaraku, sederhana, kita bisa melukai dan itu sebabnya perlu ada penghiburan sebagai keluarga. Dan saudaraku, sebagai keluarga jemaat di GKI Kafling Polri, kita juga perlu penghibur satu dengan yang lain. Menyapa, memberi senyum dan lain sebagainya. Persekutuan roh. Kita nggak bisa sering ketemu, tetapi persekutuan kita dikukuhkan oleh Roh Kudus. Kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan baik. Semua itu gaya-gaya hidup yang perlu kita bangun di tengah keluarga. Pulang kerja anak kita, pulang sekolah cucu kita. Maka kita tanya, gimana hari ini kuliahmu? Bagaimana hari ini pekerjaanmu? Saudara-saudara, dari situlah muncul dialog yang membangun, mempersekutukan, menghibur satu dengan yang lain. Dan yang terakhir saudara-saudara, saya janji hanya 4. Saudara nanti pikirkan dan lanjutkan karena Alkitab itu begitu kaya. Ada banyak inspirasi dari Alkitab. Yang keempat mirip dengan gaya hidup ini, nilai. Sebuah penelitian di Semarang, saudara-saudara, menunjukkan bahwa hal terbesar yang merusak kehidupan rumah tangga adalah tidak satunya tujuan hidup berkeluarga. Saudara-saudara, itu sebabnya nilai-nilai yang digambarkan Alkitab ini luar biasa. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, tadi paduan suara Joyful mengingatkan kita ini beragam. Kita ini berbeda-beda. Suami dan istri belum tentu sama. Saudara seringkali ketemu suaminya galak, istrinya lembut gitu ya. Ada kan gitu ya, yang suaminya kalau merintah harus diikuti, istrinya sebaliknya. Atau juga istrinya yang galak, suaminya yang lembut. Saudara-saudara, kita bisa menemukan keragaman itu. Apakah itu persoalan? Tidak. Kadang-kadang Tuhan menemukan orang, mempertemukan kita dengan orang yang paradoks dengan kita, yang berbeda dengan kita. Kita cerewet, tiba-tiba jatuh cinta dengan orang yang kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong. Saudara bayangkan kan? Tetapi kadang-kadang kita menemukan hal yang kayak begitu. Apakah itu persoalan? Tidak, selama satu tujuan. Satu kasih. Satu jiwa, sehati, sepikir. Problem keluarga seringkali anak-anak sangat cerdas. Sedari kecil dia bisa memanfaatkan perbedaan orang tuanya. Ia akan minta sama mamahnya, mamanya pelit bukan main. Dia akan ngerayu papanya dan dapat. Sudah lihat baik bukan?
Itu kecerdasan anak-anak yang luar biasa. Selalu saja anak-anak bisa dalam tanda kutip mengadu domba orang tuanya. Dan itu sebabnya keluarga harus berangkat dari kesatuan tujuan. Wah, ini saya udah nikahnya udah lama banget, ini malah sudah punya cucu, ini mau punya cicit, ini gak berlaku buat saya. Siapa bilang, saudara-saudara? Ada banyak kakek dan nenek yang menjadi sumber persoalan. Betul. Saya memberi contoh yang sederhana, saudara-saudara. Karena saya lama punya anak, dia tidak lama-lama banget. Begitu punya anak, maka apapun yang diminta anak saya, oleh papa dan mama saya dipenuhi. Jadi oleh kakek neneknya, bahkan main di comberan, ya itu diizinkan. Kotor-kotor mencari ikan-ikan kecil itu. Ya, kita semua biasanya mengatakan jangan, tetapi karena dia merasa ini yang ku nanti-nantikan, semua serba boleh. Itu sebabnya ada banyak cucu sangat dekat dengan oma dan opanya. Karena apa? Gampang. Oma, papa itu suka pelit deh. Padahal aku butuh ini, Oma. Oh, apa? Ya ini ya, jangan bilang-bilang papa ya. Saudara-saudara. Ada saatnya memang kita berbeda, itu realitas. Tetapi ingat baik, landasan hidup kita adalah satu tujuan, satu hati, satu pikiran. Dan beruntung kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah punya anak yang dewasa. Inilah saatnya kita ngobrol bersama. Mau kita arahkan kemana biduk keluarga kita. Saudara-saudara, ini 4 yang perlu saudara-saudara renungkan sepanjang bulan ini. Manakah yang paling relevan dengan hidup keluarga kita? Tetapi kalau itu semua kita lakukan dengan semangat, aktif, bertumbuh, ceria, maka sukacita akan datang di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jenis akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know another's need, as I learn to see with heaven's eye. My voice like His may offer hope, and need sometimes peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat yang akan didahului oleh dua sahabat kita. Setelah itu saya yang akan menutup doa syafaat kita. Dipersilahkan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan kehadirat-Mu yang kudus, atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menjaga, sudah memelihara kehidupan kami, terutama ya Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Dan Tuhan juga sudah membangunkan kami, memanggil kami, supaya kami boleh beribadah di rumah gereja ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kesempatan ini pula ya Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara dan saudari kami yang pada saat sekarang ini ya Tuhan, mungkin sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyembuh. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati segala obat-obatan yang mereka makan dan minum, para dokter, perawat yang menangani mereka. Begitu pula ya Tuhan, kepada teman-teman kami yang menjaga, yang mengawali mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Berilah akan kesabaran, ketekunan, akan mereka selalu setia untuk menjaga mereka yang sakit. Bapa yang Maha Baik, kami juga ya Tuhan ingin menyerahkan
saudara dan saudari kami, teman, kerabat, yang pada saat ini ya Tuhan, yang sedang melakukan fisioterapi, terapi, kemoterapi. Tuhan, berkatilah obat-obatan yang dipakai dan alat-alatnya juga. Berilah kemampuan, kesabaran kepada mereka, agar mereka punya kemampuan ya Tuhan, untuk bertahan melawan segala penyakit itu dengan selalu bersandar, taat, dan patuh kepada Tuhan. Tuhan, kami hanya berserah dan menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Engkaulah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat. Kami hanya boleh berdoa dalam Putra-Mu Yesus dan Ruh-Mu yang kudus. Kami lanjutkan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini juga, pada kesempatan yang indah ini, pada saat kita semua sedang menjalani atau mengikuti bulan keluarga di gereja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk panitia yang sudah terbentuk, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu baik. Biar semua acara dari awal, pertengahan, sampai terakhir boleh berjalan dengan baik, dan setiap keluarga boleh ambil bagian dengan baik dan dengan sukacita, sehingga terbentuk keluarga sesuai dengan tema tahun ini. Bulan keluarga adalah keluarga yang aktif, keluarga yang bertumbuh dengan ceria melalui acara-acara yang sudah dibentuk, yang akan kami jalani bersama-sama di gereja kami dengan keluarga-keluarga jemaat kami. Semua boleh merasakan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalamnya, sehingga keluarga-keluarga kami boleh dibarui, boleh disemangati kembali untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, hidup rukun, dan tetap aktif bertumbuh dengan ceria di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan di dalam acara bulan keluarga ini. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk kondisi udara di Jakarta khususnya mengalami polusi yang cukup memprihatinkan bagi kami semua. Tapi kami minta biarlah kami juga dalam lindungan Tuhan menjaga kondisi kami dengan pertahanannya agar kami tetap sehat dan tetap bisa hidup dengan baik, dan semuanya kami percaya Tuhan menolong. Tuhan juga akan memberkati dari pihak pemerintah agar juga dapat memberikan apa yang terbaik dengan usaha-usahanya, misalnya dengan membuat hujan buatan sehingga kondisi akan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya agar kami juga dapat menerapkan hidup yang lebih sehat dengan memulai menanam apa yang dapat kami tanam di halaman atau sekitar rumah kami, agar tercipta lingkungan yang lebih asri, lingkungan yang lebih bersih. Karena dengan banyak tumbuhan, semua kotoran bisa terhirup dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang kami sampaikan dan kami percaya Tuhan mendengar melampaui apa yang dapat kami ucapkan. Oleh sebab itu, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat Tuhan buat keluarga besar GKI Kafling Polri. Berkati pelayanan kami, berkati kegiatan kami, kiranya semua boleh menghadirkan cinta kasih Allah yang menumbuhkan kami semua. Kami mengingat
para pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan. Kiranya Tuhan memberi semangat. Tuhan bangun motivasi untuk terus-menerus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan juga pemilihan penatua baru. Terima kasih Engkau melibatkan kami, seluruh anggota GKI Kafling Polri, mengusulkan nama-nama orang yang menurut kami dan sudah kami doakan layak menjadi pemimpin pelayan kami di gereja ini. Kiranya Tuhan mengirimkan para pelayan-pelayan yang luar biasa untuk memajukan persekutuan kami. Kami doakan juga pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja Tuhan. Hadirlah dan kuatkan kami. Kami mensyukuri rahmat Tuhan yang tiada pernah berhenti, yang juga kami akan hayati lewat perjamuan kudus. Di hari ini, kami membuka mata hati kami, siap menyambut anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita beserta keluarga. Maka mari kita bersyukur kepadanya dengan membawa persembahan saat ini. Mazmur 86 ayat 12-13a berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Mari kita bernyanyi PKJ 146, bawa persembahanmu.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Pada pagi hari ini kami memberikan sedikit persembahan kami, kiranya Engkau akan memberkati persembahan ini dan memberkati tangan-tangan mengelolanya agar bisa secara bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih atas berkat-Mu yang tiada henti bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, orang tua atau anak, dan dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, serta dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Karya agungmu nyata di dalam hikmat dan kasih-Mu. Engkau membentuk kami serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat perjanjian dengan kami lewat nabi-nabi-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan dan keselamatan. Ketika tiba saatnya Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini. Kristus
yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita nyatakan doa Bapa kami lewat pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Hiduplah dalam kerendahan hati satu sama lain seperti teladan Yesus. Ia berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam hidup keluarga,
Biarlah kita saling mengasihi dan rendah hati, serta senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup keluargamu dalam gumul dan juang hidupmu. Kiranya damai sejahtera Allah memberikan sukacita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.